Halo, assalamualaikum Kak Nadia, Kak Firko. Apakah sudah di tempat? Kak Fadia, apakah suara Anda kedengaran jelas? Kedengaran, Ustaz. Kedengaran baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rapat yang kedua kalau nggak salah atau ketiga untuk tim tahsin dan tahfidz Miskah Society. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja teman-teman. Sebelum kita memulai, bisa teman-teman buka RPP-nya saja, nanti Anda yang akan pandu dengan kerangka pembahasan rapatnya. Mungkin teman-teman bisa buka RPP-nya di device masing-masingnya. Anda sambil share screen untuk yang ininya. Anda sambil share screen yang panduan rapatnya. Kalau untuk RPP-nya bisa dibuka dari HP-nya masing-masing. Pertama-tama, kita akan membahas tentang tujuan rapat ya. Jadi tujuan rapat ini memang untuk memastikan seluruh tim, yaitu Ana, Kak Firko, Kak Fadia, Kak Nadia, Kak Hilmi, dan Kak Dini selaku pengurus, memahami sistem akademik yang kita bangun, menemukan celah sebelum program perdana berjalan, dan menghasilkan keputusan operasional yang jelas. Seperti itu. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu visi dan misi serta arah program. Nah, mengapa Miskah Society menjalankan pendidikan Al-Quran itu sudah kita cantumkan ada di RPP ya, tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian program tahsin dan tahfiz ini dalam visi besar Miskah Society itu berfungsi sebagai apa. Nah, itu juga sudah dicantumkan di visi dan misi. Kalau misalnya teman-teman mau koreksi atau mau memberikan interupsi, bisa langsung raise hand atau ngomong langsung aja ya. Jadi di sini kita tugasnya hanya merevisi saja, melihat. Kalau misalnya memang tidak ada direvisi ya tidak perlu dibahas gitu. Kemudian karakter peserta pendidikan yang dibangun. Nah, kita itu ingin membangun lulusan ya, profil lulusannya itu adalah pertama membaca Al-Quran secara tartil sesuai kaidah tajwid, itu yang pertama. Jadi membaca Al-Quran secara tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi bukan sesuai dengan nada yang populer. Nah, nada populer, nada itu memang membantu, tapi kan nada itu sifatnya hanya penunjang saja. Jadi tidak harus mempunyai nada, yang penting itu tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Itu yang ingin kita bentuk. Kemudian yang kedua menjaga itu untuk yang tahsin ya. Kemudian untuk yang tahfidz itu adalah sebentar. Ya, untuk yang tahfidz itu menjaga hafal Al-Quran melalui murojaah yang berkesinambungan, yang konsisten, yang istiqomah, yang sustainable. Yang ketiga, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, ini juga masuk dalam misinya Miskah Society, yaitu tidak hanya menjadikan Al-Quran atau Islam. Islam kan adalah, Islam itu kan disebutnya itu sebagai ini ya, produk dari Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai masdar, sebagai sumber dari Islam. Seperti itu, tidak hanya sebagai ritual-ritual yang sering kita lakukan setiap harinya, atau tidak hanya sebagai checklist perintah dan larangan yang kita lakukan setiap hari, tapi juga sebagai life ethics. Itu apa ya bahasa Indonesianya? Etika hidup kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan hewan, bagaimana kita
bernegara, bagaimana kita dan sebagainya. Seperti itulah intinya. Dia sebagai fundamental. Kemudian yang keempat, menunjukkan adab yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran, guru, dan sesama. Jadi tidak hanya mampu, tidak hanya pintar secara kognitif, tapi juga memiliki kepekaan emosional. Seperti itu. Dia itu peka terhadap Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh ini, tidak boleh diitukan, terhadap guru juga dan terhadap sesama. Kemudian kelima, memiliki integritas, kedisiplinan, serta semangat belajar sepanjang hayat. Ini salah satu mentalitas dan paradigma yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Jadi yang nomor 5 ini nanti implementasinya bisa sebagai kalau misalnya murid kita itu memiliki kesadaran gitu. Jadi tidak hanya murojaah, tidak hanya memperbaiki hafalan, tidak hanya memperbaiki bacaan ketika ada dengan kita saja, tapi di luar itu mereka juga mau belajar mandiri. Itu adalah implementasi di nomor 5. Yang keenam, menjadi pribadi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui ilmu dan nilai-nilai Al-Quran. Ini termasuk dalam visi dan misi Mishka Society. Seperti itu. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana nilai ilmu, spiritualitas, adab, istiqomah, dan pengabdian diterjemahkan ke dalam pembelajaran. Nah, ini menurut Ana itu adalah sebuah sesi yang harus kita terapkan nantinya ketika mengajar itu. Di akhir-akhir kita selip-selipin misalnya kayak intermezzo gitu ya. Misalnya ketika lagi baca Al-Quran atau ngafal, kan ada ayat yang ada artinya, nanti bisa dijelaskan sedikit tentang apa makna ayat tersebut, apa tafsiran ayat tersebut, apa hikmah dan tadabbur ayat tersebut. Baik itu yang tahsin ketika baca, ataupun yang tahfidz, seperti itu. Nah, intinya pertanyaan kuncinya adalah kalau seseorang menyelesaikan program Al-Quran Mishka, kita ingin dia menjadi seperti apa? Nah, tadi ya, kita ingin menjadikan dia seperti profil lulusan yang ada di nomor 1.6. Seperti itu. Sampai sini, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan sanggahan? Kalau tidak ada, kita langsung beranjak ke halaman selanjutnya. Ke nomor selanjutnya, B. Baik, tidak ada. Kita langsung saja ke telaah buku kurikulum. Nah, struktur buku, apakah susunan buku sudah logis? Menurut saya udah. Apakah terdapat bagian yang terlalu panjang atau kurang diperlukan? Menurut Ana tidak ada. Apakah terminologi sudah seragam? Kalau ini sudah ya, udah Ana cek semuanya. Ana juga bahkan sampai tambahkan daftar istilah ya, untuk memudahkan misalnya nanti guru-guru yang selanjutnya, kalau misalnya kita open recruitment guru baru. Gitu. Kemudian apakah buku ini akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh pengajar? Menurut Ana iya. Jadi sebagai acuan saja, dan sebagaimana acuan ya, sebagai undang-undang juga, itu bisa kita perbarui dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Jadi kita tidak perlu perfeksionis, harus sempurna banget sekarang, nggak apa-apa. Kemudian sistem pembelajaran. Nah, ini yang bagian ini tuh, apakah alur pendaftaran, placement test, penempatan, pembelajaran, evaluasi, kelulusan, sertifikasi sudah diterapkan? Jujur ini belum kita tulis ya, belum kita tulis di RPP-nya. Anda baca belum ada. Kita tuh hanya ini saja, tahap yang nomor 2-nya, apakah tahap prosedur sudah jelas kita. Jadi dari yang buah jilid 1 ke jilid 2 ke jilid 3 itu standarisasinya sudah jelas, cuman untuk placement test kayak baru daftar, kemudian ada tes di awal kan, nah itu belum kita cantumkan di RPP. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di revisi kitab lagi buku ini untuk yang selanjutnya saja ya. Jadi biar tidak terlalu berlama-lama. Nah, untuk ini sistemnya sudah realistis menurut Ana. Kita sudah bikin semampu kita, jadi semampu kita itu dalam artian dia sudah layak untuk perdana lah, jadi nggak perlu terlalu perfeksionis sekali, seperti itu. Kemudian, Yanbu'a ini apakah pembagian jilid sudah sesuai dengan kemampuan peserta? Sudah. Jadi kan ada 7 jilid ya Yanbu'a. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kemampuannya di placement test gitu. Nah, di situ insya Allah ada standar kompetisinya, bisa dibaca di situ. Kalau belum jelas nanti bisa kita diskusikan. Atau mungkin sekarang bisa didiskusikan. Misalnya teman-teman bisa dibuka di bab Yanbu'anya, ada beberapa bab, ada 7 bab. Apakah sekiranya standar kompetisinya belum jelas, bisa ditanyakan.
Menurut Anda ini sudah cukup jelas ya? Oke, selanjutnya, apakah standar kenaikan jilid dapat diterapkan oleh seorang musyrif? Bisa ya, bisa diterapkan karena di sini standarnya acuannya jelas sekali, jadi siapapun gurunya insya Allah bisa difahami. Apakah metode musyafahah atau talqin, sorogan, drill, dan tashih dapat dilakukan secara efektif secara daring? Menurut Anda ini relatif, dalam artian tergantung dengan jaringan, kualitas jaringannya. Kalau kualitas jaringannya bagus, insya Allah bisa. Dan kualitas mic juga. Mic dalam HP, apakah kalau pakai headset Bluetooth yang TWS itu jelek sekali. Anda tidak menyarankan pakai TWS ketika ngaji gitu ya. Karena itu penangkapan suaranya kurang akurat. Nah, apakah ada kesulitan teknis? Ada. Yaitu yang pertama, jaringan dan mic itu mungkin bisa dihimbau dari awal kepada para peserta jangan menggunakan mic yang TWS, yang Bluetooth seperti itu. Karena sangat jelek. Kalau bisa pakai headset kabel itu bagus. Atau yang nggak usah pakai headset sama sekali. Gitu. Karena pengalaman Ana seperti itu. Kemudian tahfidz, apakah pembagian kelas karyawan, reguler, dan intensif sudah tepat? Menurut Anda sudah tepat karena ini adalah kategori yang sangat sesuai ya. Bisa dibaca di RPP-nya, tidak perlu kita berpanjang-panjang. Dan apakah targetnya sudah realistis? Menurut Anda sudah. Karena ya tergantung, kalau karyawan ya berarti dia sibuk sekali. Dan memang targetnya sangat sedikit ya, 1 juz per semester tuh sangat sedikit sekali. Jadi insya Allah bisa lah. 1 halaman per pekan. Bisa tuh dicicil insya Allah. Kalau tentu ya, kembali lagi ke pesertanya, kalau dia memang disiplin, insya Allah bisa walaupun sibuk. Kemudian juga keseimbangan antara ziyadah dan murojaah sudah kita tanamkan setiap 5 halaman ya. Setiap 5 halaman akan ada murojaah dan itu bulannya sudah tepat gitu, 5 halaman. Jadi kalau karyawan setiap 1,5 bulan atau 1 bulan lebih 1 pekan, dan seterusnya insya Allah sudah sesuai dengan standar yang dulu Ana dulu Ana pelajari di Yadbul Quran, seperti itu. Kemudian peserta berpindah dari satu kategori ke kategori lain. Menurut Ana kalau tahfidz itu dia, ini kita tidak cantumkan ya, Ana lupa cantumkan, mungkin nanti bisa kita cantumkan di akhir, yaitu tergantung dengan sistem pembayaran. Jadi dia tuh pembayarannya per bulan. Jadi kita tetapkan saja pembayarannya per bulan. Jadi misalnya sebulan dia dapatnya berapa halaman, kan RPP ini kan hanya acuan kalau misalnya peserta kita disiplin ya. Misalnya ada orang yang selesai yang buat 1 jilidnya itu bisa misalnya 2 hari doang, 3 hari doang, atau seminggu. Ya berarti dia cepat naiknya. Dalam artian dia akan bayar lebih sedikit untuk progres yang lebih banyak. Karena memang dia disiplin gitu. Jadi menurut Ana, untuk sistem pembayaran ini kita terapkan saja per bulan. Jadi semakin dia santai-santai, banyak skip kelas maksudnya, ya uangnya hangus gitu. Karena ya dia tidak mau disiplin atau tidak bisa disiplin. Seperti itu. Jadi perpindah dari satu kategori ke kategori lain setelah pembayaran. Jadi misalnya setelah 1 bulan, dia merasa, misalnya dia di kelas reguler, dia merasa keberatan kelas reguler, ya dia bisa pindah ke kelas karyawan di 1 bulan atau di bulan selanjutnya. Seperti itu mulanya. Nah, dari output ini apakah bisa kita setujui semua? Dari pembahasan yang barusan kita bahas. Tunggu. Kalau ada interupsi sanggahan. Oke, tidak ada ya. Kemudian standar akademik dan evaluasi. Hal-hal yang perlu dibahas adalah bagaimana placement test. Nah, placement test ini apa sebenarnya? Mungkin tadi Anda belum jelaskan. Placement test ini adalah penempatan peserta. Jadi ketika peserta itu daftar di awal, kita kan akan uji dia untuk tes perdana gitu. Nah, itu disebut dengan placement test. Nanti hasil yang keluar dari bagaimana kemampuan dia membaca, kalau misalnya dia daftar tahsin,
atau kemampuan dia menghafal, kalau dia mendaftar tahfidz, itu akan kita tetapkan di situ. Kalau tahfidz sih menurut Ana nggak perlu ada placement test ya, karena mungkin placement testnya hanya bacaan saja. Jadi kita lihat apakah bacaannya sudah layak untuk masuk kelas tahfidz, itu aja. Tapi kalau tahsin ada placement testnya, karena kan yang buah ini ada 7 level atau 7 jilid. Ya tergantung nanti dia bisa masuknya langsung ke jilid mana. Misalnya ada orang yang hampir bagus sekali, dia cukup misalnya langsung jilid 7 ya nggak apa-apa. Jadi cepat selesai tahsinnya. Jadi tergantung orangnya. Ada yang misalnya masih sangat awam banget bacaannya, yang mungkin jilid 1 atau jilid 2, itu namanya placement test. Nah, siapa yang melakukan placement test? Kalau ini Ana sih pengennya 1 orang saja ya placement test itu, jadi biar terpusat datanya. Kalau dari Ana pribadi sih, Ana maunya Kak Firqah langsung, tapi dari teman-teman ini kita harus musyawarah ya, jadi Ana nggak bisa semena-mena juga. Gimana teman-teman, apakah kita cukup di Kak Firqah atau Kak Hilmi dan Kak Nadia mau mengajukan diri? Ya itu mungkin lebih bagus, jadi lebih niat gitu. Gimana Kak Nabila? Kak Nabilatul Hilmi ya, Kak. Panggilannya Kak Hilmi ya. Kak Hilmi dan Kak Nadia, apakah mau jadi yang melakukan placement test? Atau cukup Kak Firqah saja? Dari aku kayaknya cukup Kak Firqah saja. Oke. Dari Kak Hilmi gimana? Seperti tidak direspon ya. Oke, beliau lagi nggak di depan kamera. Nah, kriterianya itu sesuai dengan, ya gimana Kak Hilmi? Ya Ustadz, saya serahkan kepada Kak Firqah Nadia saja. Oke, baik. Kalau kriteria penempatan peserta sesuai dengan yang ada RPP ya, maksudnya nanti kita lihat gitu penilaiannya gimana, bacaannya maksudnya. Nanti kalau sudah misalnya kita buka dari jilid 1, ini udah checklist, jilid 2 udah checklist, jilid 3 udah checklist. Nah, terus menurut kita turunin aja sampai mentok di jilid 7 gitu. Jadi gitu saja menurut Ana untuk penempatan pesertanya. Misalnya setelah kita baca, kita lihat, ini mah kriteria standar kelulusan jilid 1 juga belum dapat, udah berarti startnya dari jilid 1. Tapi kalau misalnya ada peserta, katakan namanya Fatimah. Fatimah ini dia pas kita cek jilid 1 oke lah, ini udah bisa. Jilid 2 oke lah, sudah sesuai dengan standar jilid 2. Tapi pas di jilid 3, wah ini belum dapat nih. Masih jelek-jelek, misalnya masih ada kurang-kurang, ya udah berarti dia mulai start dari jilid 3. Kalau menurut Ana seperti itu kriteria penempatan pesertanya. Nah, kemudian standar kelulusan itu sudah ada di RPP-nya. Kemudian siapa yang berwenang menyatakan peserta naik jilid. Nah, ini juga Ana maunya 1 orang saja. Jadi biar ada standarnya. Jadi nanti misalnya anggaplah Kak Hilmi punya murid 10 gitu ya. Punya murid 10, tapi untuk khusus kenaikan jilid, misalnya sudah selesai baca sampai halaman terakhir di katakanlah yang buah jilid 3. Nah, untuk naik ke jilid 4-nya, si murid tersebut Fatimah, kita katakan contoh, akan talaki ke Kak Firqah gitu. Tapi cuma sekali sesi doang sebagai ujian saja gitu. Jadi biar Kak Firqah yang menentukan kelayakan apakah beliau, si Fatimah ini, layak untuk naik ke jilid 4 atau tidak. Seperti itu. Kalau belum layak, ya udah berarti nanti Kak Hilmi bertanggung jawab tuh mendidik ulang Kak Fatimah. Ya terserah Kak Hilmi sebagai pengajar, apakah mulai baca dari awal jilid 3, atau mungkin dipoles-poles sedikit aja, ntar ujian lagi. Misalnya 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian bahkan ujian lagi, nggak apa-apa. Seperti itu. Karena baiknya seperti itu. Tetap ya, kalau misalnya teman-teman mau ada yang diinterupsi atau disanggah, bisa langsung ngomong aja. Kemudian evaluasi berkala dilakukan. Menurut Ana evaluasi berkala kalau konteksnya adalah peserta, ya evaluasinya itu adalah ujian di akhirnya itu, ujian naik jilid gitu. Tapi kalau evaluasi maksudnya kita sebagai pengajar, menurut Ana mungkin gak usah terlalu sering ya, gak usah terlalu sering dan sifatnya insidensial aja. Jadi kalau memang kita butuh evaluasi, kita evaluasi. Tapi kalau nggak butuh evaluasi, nggak usah evaluasi. Itu sih saran dari Ana ya. Tapi kalau dari teman-teman mau evaluasi secara berkala, maksudnya disiplin, misalnya setiap 3 bulan sekali harus evaluasi, ada nggak ada yang dievaluasi. Karena sih itu nggak perlu untuk sekarang, karena kita masih kecil-kecilan dan itu takutnya memberatkan teman-teman semua ya. Karena kan teman-teman kita suka rela di sini ya. Teman-teman punya kesibukan segala macam.
Itu sih saran dari Ana. Tapi kalau teman-teman mau, enggak Ustadz, kita ini aja, kita evaluasi berkala boleh. Ana mah gasin aja, cuman Ana memikirkan kondisi Antuna semua juga gitu. Itu dari Ana. Kemudian, bagaimana menangani peserta yang belum memenuhi standar? Nah, kalau ini, misalnya dia, Fatimah ini di jilid 3 tapi nggak naik-naik ya. Itu mungkin letak salahnya adalah antara Fatimahnya cara belajarnya lambat, atau memang dari awal pas placement test kita salah nempatin dia, jadi terlalu cepat di jilid 3. Nah, kalau itu mungkin nanti kita serahkan sepenuhnya kepada si pengampu, si pengajar ya. Misalnya katakanlah pengajarnya Kak Hilmi. Nah, Fatimah ini gak naik-naik, berarti itu tanggung jawab Kak Hilmi untuk benerin Fatimah. Itu hak prerogatif musyrifah, jadi terserah musyrifahnya mau diapain, seperti itu. Menurut Anda baiknya seperti itu. Jadi kita RPP ini atau buku acuan ini nggak usah terlalu matokin kayak harus gini, harus gitu, nggak usah. Kalau bagian itunya menurut Anda. Apakah standarnya sama berlaku untuk seluruh musyrif? Iya. Jadi menurut Ana kita terus memiliki keseimbangan antara independensi, kebebasan musyrif maksudnya ya, dalam mengajar. Kan setiap orang gaya mengajarnya beda-beda, dengan standar yang harus fix. Seperti itu, yang harus fix. Nah, jadi kita tuh standarnya hanya garis-garis besar saja, kayak standar kelulusan, proses ziyadah dan murojaah kalau misalnya yang tahfidz. Tapi sisanya yang detail-detail itu kita serahkan kepada musyrif atau musyrifah. Jadi itu independensi mereka masing-masing. Itu sih menurut Ana. Jadi ada keseimbangan di sana. Karena kalau guru itu kan kalau diatur terlalu diatur juga nggak enak juga ya. Jadi nggak bebas gitu. Menurut Ana sih gitu. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apa yang membuat seorang peserta benar-benar dianggap lulus, bukan sekedar selesai mengikuti materi? Nah, menurut Ana ini adalah, jawabannya adalah tadi, yang nguji itu harus satu orang. Jadi, tadi kan kita sudah sepakat Kak Firqoh ya. Itu adalah kuncinya. Jadi harus ada satu orang yang benar-benar memantau standar tahsin seperti itu. Jadi jangan sekedar misalnya tadi Fatimah murid, jangan sekedar kita lulusin aja gitu, tapi dia tuh belum sesuai dengan standar kelulusan jilid yang ada. Jangan seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya satu penguji saja, itu menjadi tanggung jawab Kak Firqoh pribadi ya. Seperti itu. Nah, sampai sini untuk yang C, standar akademik dan evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke D. Persiapan pelaksanaan program perdana. Nah, ini kita sudah selesai bahas yang RPP ya. Sekarang kita ke implementasinya, penerapannya. Kapan pendaftaran dibuka? Apakah teman-teman ada saran? Sebentar ya. Coba Ana buka kalender dulu. Kalau menurut Ana sih baiknya kita buka pendaftaran tanggal ya setelah Maulid lah, atau pas pekan Maulid nih, dari 24 Agustus sampai 30. Kita buka pendaftaran seminggu, sepekan. Kemudian 31 itu placement test. Jadi tes-tesnya. Dan tanggal 1 September, Selasa nih, bisa dilihat kan teman-teman, Ana share screen-nya. Selasa ini kita langsung mulai kelas. Gimana teman-teman? Pendaftaran sepekan kependekan atau kelamaan atau cukup? Boleh dong kasih reaksinya. Kasih jeda buat pengumumannya juga mungkin. Oh iya, bener Kak. Kalau sepekan dari tanggal 24 sampai tanggal 29 misalkan oprek tanggal 70-nya malamnya atau itu pengumuman kan. Nah, 31-nya placement, malamnya kalau sempat ya pengumuman, kalau enggak emang diundur mulainya tanggal 1 atau tanggal 2. Boleh sih Kak, ya bener, ada jedanya. Kalau jedanya, tadi kan Kakak nyaranin sehari ya Kak. Kalau jedanya seminggu kelamaan nggak Kak? Jadi dari Bebas placement sih test sebenarnya. maksudnya? Ya bebas sih sebenarnya. Kalau memang bukan tujuannya bukan di awal bulan September, ya nggak apa-apa, berjeda seminggu nggak apa-apa. Oke. Dari Kak Hilmi atau Kak Firqoh, ada saran?
sama Ustadz seperti Kak Nadia. Oke, baik. Kak Firqah? Ya Kak, Iya apa? iya baru selesai, baru muncul ini. Bagaimana? Iya, jadi sekarang kita lagi nentuin untuk pendaftaran dan placement test dan pengumuman. Tadi kata Kak Nadia itu, kita tadi Ana saranin untuk pendaftaran ini bisa dilihat ya share screen, Ana share screen untuk tangga. Kita akan buka pendaftaran, sekarang kan tanggal 15 ya. Nah, mungkin sepekan itu kita akan minta ke media untuk bikinin pamflet, poster, dan segala macam. Karena kan mereka juga butuh waktu ya. Nah, kemudian tanggal 24 kita mulai upload di IG dan sosial media kita untuk kelas tahfidz sampai sepekan, sampai tanggal 30. Nah, nanti tanggal 31 atau 1 atau 2 itu adalah placement test ya. Ya kalau pesertanya banyak, ya udah mungkin kan teman-teman kan waktunya terbatas gitu ya. Nanti ana begangnya ikhwan aja tentu ya. Jadi yang akhwat tetap yang akhwat, ikhwan ya ikhwan, kita menjaga ikhtilatnya. Nah kan miskah ini kan sakral ya teman-teman, bisa dibilang. 31, 1 dan 2 ini apa namanya? Untuk placement test, kemudian mungkin tanggal 5 atau 6 weekendnya itu pengumuman, dan tanggal 7 bisa langsung mulai kelasnya. Gitu Kak Firqah. Gimana menurut sampean? Apakah itu sudah cukup atau gimana? Iya. Kamu sudah cukup itu. Oke, baik. Itu ya, tadi yang pertama. Nah, sasaran pesertanya, kalau menurut Ana, ya ini aja, berarti konsumennya Miska Society ya, karena kan masih awal, pasti yang pertama tahu adalah orang-orang Miska Society. Maksudnya yang followers IG Miska Society, atau misalnya anggota grup Miska Society itu aja. Kemudian berapa jumlah peserta yang diterima. Nah ini kita sepakati sekali lagi, kan gurunya Tahsin itu ada Kak Hilmi dengan Kak Nadia ya. Kalau Anda dan Kak Firko kan tahfidz ya. Mungkin Anda bisa campur lah sama Tahsin, nggak apa-apa. Karena ikhwannya baru satu pengajarnya. Nah Kak Firko ini kan khusus tahfidz akhwat. Nah kalau gitu kita ada 4 orang nih. Masing-masing satu orang mau megang berapa. Kalau beda-beda angkanya nggak apa-apa sih ya. Menurut anak-anak kan kesibukan setiap orang berbeda-beda. Kita tidak perlu standarisasi. Mungkin kita standarkan maksimalnya saja ya. Maksimalnya menurut Ana satu orang maksimal, kalau misalnya nanti gurunya juga mungkin banyak, 15 lah maksimal. Gimana teman-teman? Kebanyakan nggak 15 tuh untuk maksimal? Insya Allah pas sih. Tidak menutup kemungkinan kan nanti mungkin juga ada, misalkan memang maksimal nih 15 semuanya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka tuh pas itu hadir semua kan. Bisa jadi agak berkurang. Harapannya ya semoga mereka hadir semua sebenarnya. Iya. Oke. Nah, tapi untuk itu kan maksimal ya. Sedangkan maksimal itu kan bisa berbeda dengan keinginan gitu. Misalnya maksimal 15 tapi keinginannya 10 aja. Bukan keinginan, kemampuannya mungkin 10 saja. Kalau dari Kak Nadia, untuk perdana ini mau megang berapa Kak? Karena ini akan bergantung dengan nanti kita buka kuotanya berapa orang gitu. Misalnya yang daftar anggaplah mudah-mudahan 50 misalnya. Tapi kan misalnya Kak Nadia dengan Kak Hilmi saja 2 orang, misalnya katakan maksimal 15, berarti maksimal 30 orang. 20 orang mau nggak mau kita diskualifikasikan, kita gugurkan. Tapi kalau misalnya Kak Nadia sama Kak Hilmi maunya, kemampuannya hanya megang 10, berarti kuotanya 20, berarti 30 yang kita gugurkan. Jadi pertanyaan kemampuan ini atau kemauan ini akan menentukan berapa kuota yang akan kita ambil. Gitu. Kalau Kak Nadia maunya berapa Kak untuk awal? Dari aku mungkin 8 sampai 10 cukup.
8 Tapi sampai kalau 10. memang, Gimana? tapi sedikit saran sih, tapi kalau memang antusiasme pendaftarnya banyak, saran dari aku, coba Kak gini, cari lagi yang bisa bantu buat ngajar gitu kan. Soalnya kalau Hmm. apa ya, melihat semangat mereka gitu loh. Jadi kan sayang kalau kita mendiskualifikasi secara cuma-cuma karena kita kekurangan pengajar gitu. Ya benar sih. Benar. Ya itu bisa diakal itu. Baik. Berarti 10 ya Kak ya. Kalau Kak Hilmi mau berapa Kak? Kalau saya 10 aja, Ustaz. 10 aja ya. Oke, baik. Itu 20 ya. Oh ya, satu lagi. Tadi Anda bilang maksimal 15 itu kenapa? Itu karena Anda nggak tahu ya kalau di Michigan nanti akan gimana formatnya, karena kan kita baru perdana, cuman kalau di tempat lain tuh Anda pernah ngajar di beberapa tempat, maksimal ini memang ditentukan, diperuntukkan bagi mereka pengajar yang terlalu semangat ya, jadi maunya megang banyak. Karena kan dibayar ya, jadi semakin banyak muridnya semakin banyak juga kan gajinya. Jadi biar nggak rakus gitu dalam tanda kutip. Tapi kalau dalam Michigan ini kan kita belum tahu, nanti kita akan bahas lagi nanti mungkin yang terkait dengan peredaran uang kita. Mungkin setelah programnya mulai aja ya. Jadi nggak usah diburu-buru pembahasannya. Nah itu nanti itu maksud ada maksimal itu sebenarnya. Jadi biar kalau ada guru yang dalam tanda kutip semangat banget ya dibatasi juga gitu. Karena kan ya takutnya nanti kita hanya mementingkan kuantitas tapi kualitas terbengkalai. Seperti itu sih. Itu tujuan maksimal tadi. Nah kalau Kak Firko khusus tahfidz nih. Kak Firko maunya megang berapa? Ada. Apa kan nanti kan ada kelas tahsin terus tahfidz. Terus yang kelas tahsin itu kalau sudah selesai kira-kira lanjut ke tahfidz apa enggak? Ya tergantung pesertanya Kak. Kalau mereka yang berkaitan bersangkutan mau lanjut ya silahkan. Kalau enggak ya enggak gitu. Gitu aja sih menurut Anda. Cuman kalau mau ya udah langsung otomatis aja. Karena kan otomatis dalam tanda kutip kalau dia lulus yang buah jilid 7 ya. Kalau belum lulus ya berarti nggak langsung lanjut. Gitu sih. Berarti ini ada yang langsung kelas tahfidz terus ada yang tahsin kemudian kalau mau ke lanjut tahfidz ya tahfidz kan nggih. Betul. Oke. Kalau Cuman ternyata kakak dari tetap pegangnya tahfidz aja Kak Firko. sih. Takutnya nanti kayak apa? Kelas tahfidznya udah ambil umpamanya maksimalnya 10. Saya target 10 anak gitu. Terus dari kelas tahfidznya apa ada yang naik sampai udah selesai semuanya kira-kira semua dari Kak Nadia sama Mbak Hilmi 20. Berarti pegang 30 gitu. Apa nanti Kalau itu sih lagi? kalau menurut Ana sih kalau misalnya muridnya Kak Nadia dan Kak Hilmi nanti misalnya ada yang sudah selesai yang buah jilid 7 dan mau ke tahfidz, menurut Ana sih baiknya ya dilepas sama mereka. Jadi dioper ke Kak Firko. Cuman karena kita masih perdana, Ana yakin fenomena peristiwa tersebut akan terjadi nanti-nanti ya. Dan kayaknya kalau nanti-nanti juga gurunya akan ada tambah lagi sih. Jadi nggak perlu terlalu diambil pusing Kak Firko untuk sekarang sih. Nanti insya Allah kita carikan lagi guru-gurunya. Ya wes, ya berarti 10 niku tadi. Berarti kakak juga mau 10 aja? Oke, maksimal. Oke, boleh. Ya, mungkin Ana samain aja mungkin ya 10 ya untuk tahfidz. Mungkin Ana juga di awal ini akan coba megang tahsin 5 kali ya. Ana megang tahsin 5 atau ya intinya Ana maksimalkan 15, mungkin tergantung kalau tahfidznya cuma 5, tahsinnya 10 juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti sambil Kak Dini cariin lagi guru-guru barunya. Seperti itu. Ustaz, mau nanya. Ya silakan Kak Hilmi. Saya kan megang tahsin ya Ustaz. Kalau saya megang tahfidz juga, apakah boleh Ustaz? Oh, boleh sih, boleh. Sebenarnya sih awalnya tuh kenapa Ana pisahin tahsin dan tahfidz itu biar apa ya? Biar adil, biar
terstruktur, jadi tanggung jawabnya jelas itu ya. Kamu sampean jenengan tahsin aja, tahfiz aja. Itu sebenarnya niat awalnya kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu simpang siur kanan kiri. Dan nanti kan ibaratnya gurunya makin banyak gitu ya, lebih baiknya sih ya biar nggak kerasa berat ya. Karena kan Miska ini pun misalnya nanti bisa ngegajinya kan seadanya gitu ya. Kita cuma bisa mengapresiasi seadanya. Jadi sih Ana sebenarnya nggak mau memberatkan gitu. Tapi kalau misalnya Kak Hilmi secara pribadi memang mau antusias, ya nggak masalah sih Kak. Kalau Kakak mau megang tahfiz juga gitu. Memang Baik, Ustadz. Kak Hilmi mau megang tahfiz juga? Paling tahfiz cuman megang 5 orang aja gitu, Ustadz. Boleh. Tapi maksimal 15 ya Kak ya untuk ini. Iya, Ustadz. Megangnya. Ya takutnya nggak ke-handle kalau misalnya Kak Hilmi ini megang 20 atau 30 lah katakan misalnya nanti kalau misalnya memang banyak. Karena kan ya Kak Hilmi kan juga punya kegiatan kan di dunia nyata ibaratnya. Seperti itu. Iya, Ustadz. Oke, baik. Nggak apa-apa Kak, insya Allah bisa kita atur aja. Boleh, campur tahfidz. Kemudian untuk proses seleksi tadi sudah kita bahas ya, placement test itu. Nanti jadi kita tes. Nah, ini mungkin ya yang mau Ana tanyakan, kita sesuaikan adalah placement test ini tadi penempatan kelasnya ini, kita makronya mau apa makronya? Potongan ayatnya gitu, potongan ayatnya. Kira-kira dari teman-teman apakah ada saran kayak ayat yang populer atau ayat yang nggak populer biar susah gitu? Gimana? Ada saran? Ini tahsin ya, tahsin. Jadi baca gitu, baca. Kalau dari aku mungkin ayatnya nanti dicampur aja Kak, dari yang misalkan mudah, dari yang sedang sampai ke yang sulit. Jadi kan kita bisa pertimbangkan mereka ini sanggupnya di mana. Nanti maksudnya jangan langsung sekarang ngumpulinnya. Nanti kita misalkan aku nih masukin ayat surah apa gitu, nanti Mbak Nabila juga, Kak Firko juga gitu. Jadi kan masing-masing kita buat kita cari bagian-bagian kita, nanti kan digabungin kan semuanya gitu. Oke. Sebentar. Jangan berfokus ke satu, misalkan yang sulit semua, jangan begitu. Nanti kan kita nggak tahu kemampuan mereka untuk pelaksanaan placement test itu. Paham. Atau mungkin gini aja kali ya. Kita masing-masing dari kita berempat nih, kita cari makro kayak kumpulan ayat, mungkin 5 ayat atau ya 5 baris lah, 5 baris standar. Kalau misalnya satu ayatnya 5 baris, sudah satu ayat itu aja. 5 baris, nanti kita tulis, kemudian kita tulis di chat, kita kasih Kak Firko. Untuk apa namanya, nanti kan Kak Firko yang uji ya untuk placement test ini. Nanti Kak Firko yang nilai gitu. Jadi Kak Firko nanti akan milih secara acak dari makro yang sudah kita cari gitu. Jadi ya hoki-hokian gitu menurut Ana jatuhnya. Bisa jadi ada peserta yang dapatnya makro yang susah, ada peserta yang dapatnya makro yang gampang gitu. Karena menurut Ana susah atau gampang itu kan juga tergantung orang ya. Jadi ada orang yang menganggap, misalnya ada orang yang menganggap surat Al-Waqiah itu bacanya susah. Ada juga orang yang menganggap bacaan surat Al-Waqiah gampang. Gitu sih menurut Ana Kak. Jadi nggak ada standar susah gampang gitu. Gimana? Boleh Ustadz. Berarti list dulu ya Ustadz ya, makro mana makronya. yang mau di. Mungkin kita antisipasi kalau misalnya apa namanya pendaftar banyak, mungkin per orang kasih 10 atau 15 gitu ya. Kita list aja di grup gitu. Kita list di grup 10 makro, per makro 5 baris ya. Kalau ayatnya pendek pokoknya 5 baris saja. Ayatnya pendek berarti banyak ayatnya kan. Kalau ayatnya panjang berarti panjang. Berarti satu aja gitu ayatnya. Nanti biar Kak Firko apa namanya yang ngetes gitu. Atau mungkin kalau di awal mau, tadi Anda bilang kenapa Kak Firko aja yang ngetes, karena kan Kak Firko juga penguji naik jilid ya. Jadi biar satu orang aja. Tapi kalau misalnya
mau Kak Nadia atau Kak Hilmi juga mau menjadi penguji di awal placement test, ya nggak apa-apa gitu. Gimana Kak Nadia sama Kak Hilmi mau atau cukup diserahkan ke Kak Firko saja? Boleh Ustaz, boleh. Kalau dari Kak Nadia? Kalau dari aku, kenapa nggak antum aja, Ustaz? Kalau Ana yang ikhwan Kak, maksudnya Ana ikhwan, Oh, Ana oke, akan oke. menguji ikhwan ya. Oke. Maksudnya Kak Firko ini akhwatnya, gitu. Oke. Ya, jadi menurut Ana sih biar memberikan kesan Mishka ini tetap menjaga batas antar ikhwan akhwat, yaitu tetap dipisah ya. Jadi nggak kita omongin nih, cuman udah pasti kita asumsikan dari awal. Kalau ngomong kafir call tuh artinya akhwat aja. Kalau ngomong jadi ikhwan pasti ke Ana, karena kan sekarang ngajak ikhwannya baru Ana doang gitu. Kayak gitu. Gimana karena dia mau juga atau cukup Kak Firko dan Kak Hilmi, jadikan Kak Hilmi juga ngajuin diri? Iya, cukup Kak Firko aja. Oke, baik. Berarti Kak Firko dan Kak Hilmi, tadi Kak Hilmi juga ngajuin diri soalnya. Kemudian pembagian kelas menurut Ana biar adil itu adalah, kita ngomong dari tahsin dulu ya. Kita ngomong dari tahsin. Itu pembagiannya adalah 50% 50% ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan, karena kan pengajarnya berdua nih. Pengajar berdua. Nanti pokoknya kalau pengajaran nambah, tadi kan karena dia mengusulkan tambah pengajar, ya berarti kita sesuaikan saja persentasenya. Tapi karena persentasenya sekarang baru 2 orang, berarti 50-50. Misalnya nanti setelah placement test, yang jilid 1 ada 2 orang. Berarti ambil satu-satu. Karena dia ambil 1, Kak Hilmi ambil 1. Kalau misalnya anggaplah di jilid 1 ada 10 orang, berarti 5-5. Kalau angkanya ganjil gimana? Ya udah, satu orangnya lagi ini aja. Cap-cip aja. Pokoknya siapa yang mau ambil lebih gitu. Misalnya ada 7, misalnya karena dia bilang, Ana mau ambil 4, ya udah berarti Kak Hilmi ambil 3 aja gitu. Yang ngalah aja ya kalau itu ya, nggak usah terlalu dipersulit. Kalau misalnya ada yang cuma 1, misalnya ada jilid 7 1, ya nanti disesuaikan di akhir. Misalnya karena dia udah ngambil 4 di jilid 1, berarti karena jilid 7-nya cuma 1 orang, itu haknya Kak Hilmi. Jadi nanti total akhirnya akumulasi dari seluruh jilid itu harus sama gitu angkanya. Misalnya Kak Nabila, Kak Hilmi ambil 10, karena dia ambil 10. Walaupun mungkin komposisi per jilidnya akan berbeda seperti itu. Itu sih kalau saran dari Ana ya. Kalau tahfidz, Kak Firko ambil sebanyak mungkin, dalam artian 10 tadi kan, Kak Firko minta 10. Nah nanti kalau misalnya 10 ini sudah penuh, baru dikasih ke Kak Hilmi. Jadi Kak Hilmi ini sifatnya untuk awal cadangan saja, karena Kak Hilmi sudah megang tahsin. Tapi kalau misalnya, karena cadangan nih, kalau misalnya yang tahfidz kurang dari 10, berarti nanti Kak Firko semua aja megang. Seperti itu. Ini kan kalau antisipasi. Kemudian untuk yang tahsin, ya tadi kita belum bahas ya, untuk yang tahfidz ini, kalau misalnya dia dari awal daftar tahfidz, nah ini perlu kita bahas nih. Misalnya ada orang yang dari awal dia daftarnya tahfidz, tapi ternyata setelah placement test dia nggak layak masuk tahfidz. Apakah perlu kita masukin ke tahsin saja atau kita ikutin keinginan dia untuk tahfidz? Gimana teman-teman? Karena ini penting nih. Kalau dari aku mungkin pertimbangannya dari 2 sudut pandang sih. Yang pertama kita bilang kalau ya bilang aja ya gimana kalau dia tuh belum lulus gitu kan di kelas, tapi sesuai dengan penilaian dari kita gitu kan. Nanti tanya mau masih terus bergabung di kelas, mau ikut tahsin nggak gitu kan. Kalau dia mau kekeh gitu, dijelasin kenapa apa pertimbangannya kan, gimana konsekuensinya kalau dia tetap mau ikut kelas tahfiz. Nanti kan kedepannya itu kan kesusahan juga buat dia mengiringi kelas tahfiz gitu. Betul. Kalau dari Kak Hilmi dan Kak Firko, apakah ada
jawaban, tanggapan, komentar? Oke, nggak ada. Ya, Ana setuju sama apa kata dia. Pertama, memberikan pemahaman kalau memang beliau belum layak untuk masuk kelas tahfidz, dan kalau beliau orang tersebut menolak, ya udah, berarti ya nggak usah ikut aja gitu Miska. Cuman kalau ya udah nggak apa ustazah, saya ikut kelas tahsin ya udah, berarti langsung aja kelas tahsin gitu. Jadi Iya, nanti sebenarnya. untuk apa namanya, untuk yang daftar kelas tahfidz juga diuji tahsinnya ya, diuji tahsinnya. Kalau diuji tahfidznya sih menurut Ana nggak perlu, dalam artian disuruh ngafal dulu nggak perlu, karena kan ya kemampuan ngafal setiap orang beda-beda gitu ya. Jadi mungkin ada yang ngafal lambat gitu. Karena dulu Ana pas di Anbul Quran itu, pas masuk SD itu disuruh ngafal. Cuman kan itu kan pesantren ya, ini kan beda. Ini kita bukan pesantren, jadi karena sih kalau kelas tahfidz itu nggak perlu disuruh ngafal sih. Kayak disuruh ngafal, kalau dulu tuh Ana di Anbul Quran tuh disuruh ngafal, dikasih makro. Dulu Ana surat Al-Ma'arij. Dikasih waktu seminggu baru tes gitu. Jadi dites kemampuan menghafal apakah lancar. Cuman kalau Ana untuk di Mishka, untuk yang mau masuk kelas tahfidz cukup dites tahsinnya saja. Apakah sudah layak menuju tahfidz atau belum? Karena nanti kan pas di tahfidz itu kita nggak akan fokus ke tahsinnya lagi kan. Kita fokus ke tahfidznya, bagaimana strategi menghafal dan lain sebagainya. Jadi tahsin itu sesuatu yang sudah kita lewati. Itu sih kalau Ana. Gimana Kak Firqah? Tidak diuji tahsinnya dulu. Dan nggak perlu diuji tahfidz ya kan? Oke, baik. Itu ya. Kelas beserta berapa peserta maksimal dalam satu kelas. Nah, untuk kelas ini mungkin kita perlu luruskan ya. Kita luruskan pemahaman kita bersama. Jadi yang Ana bayangkan itu sebenarnya nggak ada istilah kelas ya. Kalau yang Ana bayangkan itu, misalnya kita taruh Kanadia. Kanadia megang 10 orang. Itu bukan berarti 10 orang ini dalam satu kelas. 10 orang ini akan berinteraksi dengan Kanadia secara pribadi. Jadi masing-masing gitu. Masing-masing ya nanti juga nentuin jadwal juga masing-masing, tergantung dengan kesepakatan Kanadia dengan si orang tersebut, yang mana orangnya ada 10 beda-beda. Misalnya katakanlah Fatimah setujunya Senin, kemudian misalnya Cita setujunya Selasa, intinya beda-beda lah. Jadi nggak perlu di dalam satu kelas. Kenapa Ana pikir nggak perlu dalam satu kelas dan nggak perlu dibikin grup juga bahkan? Karena takutnya kalau ada yang unggul satu orang atau 2 orang, yang nggak unggul ini, yang progresnya lama, dia akan menjadi tidak semangat. Aduh, gue udah ketinggalan, aku udah ketinggalan, ngapain juga? Gitu loh. Jadi takutnya malah mengecilkan hati mereka. Jadi biarkan progres masing-masing itu rahasia gitu. Dan bahkan mungkin ya tidak saling tahu gitu. Itu sih menurut Ana. Jadi nggak ada konsep kelas dalam pikiran Ana tuh. Jadi masing-masing saja. Gimana teman-teman? Yang di RPP itu tulisannya kelas Kak. Gimana terus? Gimana Kak? Maaf? Yang di RPP itu kayaknya tulisannya itu apa? Itu apa sih itu namanya tuh dia? Standar itunya itu per kelas itu. Iya, maksudnya kelas itu adalah kelas di sini maksudnya Kak, yang di RPP itu level gitu loh. Jadi level Yanbu jilid 1, Yanbu A jilid 1 gitu loh. Jadi kelas di sini bukan dalam arti seperti kelas di sekolah gitu yang semua orang hidup atau belajar dalam satu grup yang sama. Gitu. Tapi kelas di sini maksudnya kelas level. Kayak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi maksud kelas di situ maksudnya itu sebenarnya. Paham gak Kak? Bedanya? Gimana dari Kak Nadia atau Kak Hilmi atau memberikan nggak setuju gitu atau misalnya apa? Oke, selanjutnya adalah berapa kali pertemuan dalam 1 minggu? Kalau ini, ini aneh kemarin kurang detail ya. Kayaknya kita kan kemarin cuman fokusnya tuh di RPP ini kan hanya menentukan standar ya. Jadi karena kan kita masih sangat dari nol sekali, belum kebayang. Nanti mungkin kita bisa revisi ya untuk selanjutnya. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru revisinya. Untuk pertemuan ini menurut Ana, baiknya adalah
tergantung bayaran gitu. Jadi nanti peserta itu bayar. Jadi setiap pertemuan tuh ada harganya. Misalnya peserta yang mau kelasnya seminggu sekali, tentu bayarnya akan lebih murah daripada peserta yang mau ikut kelasnya misalnya seminggu 3 kali gitu. Itu saran Ana. Cuman kan agak membingungkan kan ya. Apakah saran keduanya atau solusinya adalah apakah perlu kita standarisasi saja, kita pukul rata semua peserta. Ini kita ngomong tahsin ya. Karena kalau tahfiz kan udah jelas ya, kalau karyawan reguler dan intensif itu kelasnya sudah dituliskan kan di apanya? Di RPP-nya kalau dia itu berbeda-beda. Dan nanti juga harganya pasti berbeda-beda juga. Tapi kalau kita tahsin kan tidak ada ini ya. Tidak ada cantumannya berapa kali sepekannya. Seperti itu. Di tahsin kan kita hanya menuliskan standar ya, standar kelulusan, apa yang harus dilakukan gitu-gitu ya. Jadi kita perlu tegaskan di sini. Nah, kalau untuk tahsin ini baiknya kita samaratakan sepekan sekali atau misalnya sepekan 2 kali, dia samaratakan lah. Atau perlu kita bikin paket-paket kayak tahfidz. Yang harganya juga akan beda. Gimana menurut teman-teman? Dari aku kayaknya bikin paket aja Kak. Soalnya kalau misalkan ya kita sebagai orang yang melihat misalkan dari sebuah benefit kan. Jadi sebenarnya apa bedanya kalau satu pertemuan dalam satu kali pertemuan dalam 1 minggu harganya sama dengan yang 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi kan sebenarnya nggak ada keunggulan kan. Jadi alangkah baiknya kita samakan aja seperti program tahfiz yang memiliki paket-paket gitu. Paham. Tapi karena dia, yang Ana maksud Ana samaratakan itu bukan samaratakan harganya. Misalnya kayak orang yang mau 3 kali sepekan dengan 1 kali sepekan harga sama. Tapi yang Ana samaratakan itu adalah pertemuannya. Jadi harganya kita satuin dan pertemuannya kita satuin. Jadi ketika kita bilang kelas tahsin, itu artinya seminggu misalnya 2 kali doang. Jadi misalnya si pesertanya mau nambah, nggak bisa nambah kelas, maksudnya nambah pertemuan, nggak bisa gitu. Itu yang Ana maksud karena dia. Walah, tadi kan antum nggak bilang gitu soalnya. Oh iya, maaf. Gimana Kak kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Aman. Aku kira yang awal tadi kan, makanya aku bilang gitu. Kalau Kak Hilmi, Kak Firqoh? Oke, nggak ada komentar, nggak apa. Berapa lama setiap pertemuan? Nah, ini perlu kita tentukan. Kira-kira dari pengajar berapa? Kalau dari anak pribadi, mungkin kita taruh sweet spot aja kali ya. Sweet spot ini kalau konteksnya tahsin ya, itu 45 menit. Kalau tahfidz ya sesetorannya dia, jadi nggak ada berapa menitnya. Karena kan tahfidz kan setoran ya. Kalau di setorannya banyak, berarti lama. Setoran 1 halaman berarti pendek gitu. Gitu aja sih. Ya kalau misalnya tahfidz katakanlah setorannya cuma 1 halaman, ya ditambah-tambah koreksi, ditambah-tambah motivasi-motivasi, ya paling 10 menit, 15 menit. Kalau kata Ana, tahfidz itu memang ya nggak bisa distandarisasi. Karena kan memang tujuannya pertemuan tahfidz itu setoran. Tapi kalau tahsin kan bisa, kadang peserta bacanya lama, apalagi masih belajar banget. Jadi ya bisa disesuaikan, bukan disesuaikan, bisa dikasih standar gitu untuk pertemuannya. Kalau dari Ana pribadi, tahsin ini setiap pertemuan 45 menit. Kita samaratakan aja. Jadi kalau belum 45 menit, konsekuensinya adalah kalau kita samaratakan nih, pengajar dan murid nggak boleh menyelesaikan kelas sebelum 45 menit. Jadi diakalin aja tuh 45 menit, ngapain kek, apalagi tahsin kan. Tahsin kan yang penting praktek kan tahsin. Mungkin diulang aja lagi bacanya, diulang lagi gitu. Gimana, 45 menit kelamaan atau pas atau kedikitan per pertemuan? Pas 45 menit. Oke. Nah, bagaimana pembagian waktu antara pembelajaran klasikal, maksudnya belajar dari bukunya sama tashih pembenaran individual,
menurut Ana ini kembali kepada ini ya, kepada pengajar ya. Jadi tidak perlu kita acukan di sini. Kemudian pengajar itu sudah jelas ya, siapa musyrifah. Kemudian tanggung jawabnya adalah, tanggung jawab musyrif itu adalah menurut Ana meluluskan murid sesuai dengan standar yang kita terapkan di sini. Jadi misalnya Kak Hilmi punya murid Fatimah yang Bu'a jilid 3. Apa tanggung jawab Kak Hilmi? Yaitu meluluskan supaya Kak Fatimah ini bisa lulus ke jilid 4. Gitu. Itu yang pertama, yang tanggung jawab primer. Tanggung jawab sekunder dan tersier tentu ya. Kita kan juga percaya bahwasannya hubungan guru dan murid itu bukan sekedar materi. Jadi bukan sekedar transfer ilmu. Misalnya Kak Hilmi menyampaikan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar kepada Kak Fatimah, tapi juga tentang adab Al-Quran, motivasi, kemudian juga dorongan, kemudian juga mungkin cerita-cerita perjuangan Kak Hilmi menghafal Al-Quran, supaya murid ini dia tuh memiliki karakter yang terbangun antara interaksi dia dengan Al-Quran. Karena kan mungkin kelasnya hanya 45 menit, tapi di luar itu kan adalah kesadaran si murid itu sendiri. Nah, kesadaran itu bisa dibangun kalau misalnya Kak Hilmi itu memberikan motivasi, memberikan pemahaman, dan juga membangun ikatan emosional dengan murid tersebut, dengan si Fatimah tersebut. Itu sih tanggung jawab musyrif menurut Ana ya. Kemudian koordinasi antara musyrif, kita nanti bikin grup aja, dan sudah ada grupnya kan. Jadi mungkin di situ aja koordinasi ya. Mau itu yang sifatnya tentang murid atau tentang materi yang kita pelajari maksudnya. Itu semuanya ya kita lakukan di grup ya, biar lebih terpusat. Seperti itu. Kemudian bentar. Siapa lah yang melakukan supervisi? Supervisi itu ini ya, pengawasan. Menurut Ana sih Ana aja ya, Ana aja pengawasan. Nanti apakah ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Dan Kak Firqo juga bisa melakukan pengawasan. Pengawasan ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah ini ya, kualitas dari murid ya, kualitas dari murid, dan juga nanti misalnya murid itu punya komplain. Ini kalau konteksnya gurunya udah banyak ya. Konteksnya guru udah banyak. Misalnya muridnya komplain tentang gurunya yang asal-asalan, yang ogah-ogahan ngajarnya, yang seadanya aja. Itu bisa komplain ke Kak Firqo atau Kak Ana untuk ikhwan, seperti itu. Nanti mungkin Kak Firqo dan Ana akan diskusikan gitu kalau misalnya cari solusi seperti itu. Atau mungkin bisa kita diskusikan di grup juga untuk awal-awal ini. Platform utama pembelajaran bebas, tergantung dengan kemampuan peserta. Kan ada orang yang nggak punya Google Meet, ada orang yang nggak punya Zoom, maunya pakai WhatsApp, WhatsApp video call juga nggak apa-apa. Kita tidak perlu terlalu patokin gitu ya, itu kan menyusahkan. Media komunikasi WA ya, kalau komunikasi WA, modul yang digunakan tadi Yan Bu'a. Sistem penyimpanan data peserta, nah ini akan diatur oleh Kak Firqo dan juga Kak Fadiah ya sebagai sekretaris umum. Nah, sistem dokumentasi perkembangan peserta, nanti Ana mau kalau misalnya setiap peserta itu minimal sejilid sekali ya, minimal. Itu ada dokumentasinya gitu, video dan foto. Itu minimal jangan satu jilid sekali deh, 1 bulan sekali, karena kan pembayarannya sebulan sekali ya, sesuai pembayaran aja. Jadi ada video ya, videonya kan dari kelas 45 menit, mungkin 5 menit lah, 5 menit video ngajar. Dan juga yang tahfidz juga sama ya, minimal ada sekali video. Dan fotonya bisa screenshot atau misalnya foto selfie dari kalau pakai laptop gitu ya, yang mirror selfie gitu. Nah, untuk absensi, kita akan adakan absensi ya. Absensinya pakai Google Form aja. Absensinya ini berlaku untuk peserta aja deh, kalau pengajar nggak usah lah memberatkan anak. Tapi konsekuensinya pengajarnya harus ngingetin gitu ya. Jadi kalau seandainya muridnya nggak absen, pengajarnya akan ditanyakan seperti itu. Absensi setiap habis pertemuan ada absensinya. Jadi biar ke-track kelacak data peserta, rekap hafalan, rekap evaluasi. Evaluasi ini sifatnya dari guru maupun dari murid ya. Jadi dari guru nanti misalnya si Fatimah ini apa kurangnya, dari murid juga misalnya Ustazah
Firqah misalnya sibuk main HP, slow respon gitu juga bisa, nggak apa-apa buat evaluasi ya. Catatan perkembangan juga boleh, misalnya si Fatimah kesusahan melafalkan huruf ro misalnya. Kemudian ada sertifikat di akhir ya. Di akhir setiap jilid sih menurut Ana. Jadi kalau dia sudah naik jilid itu nanti kita kasih sertifikat. Nah sampai sini nomor D nih yang paling panjang udah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Jelas, Kak. Tidak ada, Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya, banyak banget ya ternyata pembahasannya. Peran dan tanggung jawab tim. Mungkin kita cicil aja kalau misalnya nggak cukup waktunya, udah 1 jam. Sudah 1 jam kita rapat. Sebentar. Dari mana nih? Masih banyak ya. Peran dan tim, kepala divisi Ana sendiri, koordinator program Tahsin. Nanti kalau misalnya udah banyak ya, kalau seandainya udah banyak gurunya dan muridnya, kita perlu tentukan koordinator program Tahsin ya. Nah, nanti juga mungkin Kak Firko akan lepas dari Tahsin, nanti akan ada penguji naik kelasnya sendiri, gitu ya. Tapi untuk sekarang mungkin Kak Firko dulu ya. Koordinator tahfidz Ana aja, muslimah sudah jelas, tim evaluasi Ana dan Kak Firko, administrasi akademik Kak Firko, dokumentasi data tergantung muslimah masing-masing, ntar disimpan oleh Kak Fadiah ya. Publikasi dan rekrutmen peserta, ntar kita koordinasi sama Kak Fadiah juga. Tugas dan wewenangnya sudah jelas ya. Apa tugasnya? Tadi mengajar, wewenangnya mengajar. Kepada siapa melapor, kalau ada laporan, tadi kan sudah kita tentukan ke Kak Firko untuk akhwat, ke Ana untuk ikhwan. Output yang dihasilkan juga sudah jelas. Kita akan cari jalan tengahnya kalau misalnya ada kendala. Seperti itu. Yang E jelas ya. Kita langsung saja. Yang F, simulasi program. Gunakan satu peserta sebagai hipotesis studi kasus. Nah, misalnya kita taruh Fatimah ya, kita taruh akhwat karena kan pengajar akhwat lebih banyak sekarang. Biar lebih kegambar koordinasinya. Pertama daftar. Nanti Kak Fadiah yang akan datanya. Karena kan Kak Fadiah sekretaris umum. Nanti placement test dari Kak Fadiah akan ngasih datanya dan nomornya, nomor WA-nya. Karena nanti Kak Hilmi dan Kak Firko yang akan menghubungi mereka. Gitu. Anggaplah Kak Fatimah ini dihubungi sama Kak Hilmi. Assalamualaikum Kak Fatimah, perkenalkan anak Ustazah Hilmi dari Miskah Society. Kakak daftar tahsin ya kemarin bla 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 bla. Nanti kan kita punya stok makronya. Nah ini nih, makronya mau Kak Hilmi yang milih sebagai penguji atau muridnya aja yang milih Kak Fatimahnya. Gimana menurut teman-teman? Muridnya. Muridnya boleh. Ntar mungkin kita pakai software ini ya. Yang apa tuh? Yang milih acak gitu. Kan ada software banyak ya. Website mungkin pakai itu aja kali ya. Dia hoki-hokian aja. Dia dapat yang mana gitu. Nanti kita kasih stok 50 makro, 100 makro gitu. Nanti diuji sama Kak Hilmi. Kemudian nanti Kak Hilmi yang nilai. Dia masuk ke Dia masuk ke mana? Ke kelas mana? Jilid mana? Ditempatkan. Kemudian misalnya anggaplah diambil juga sama Kak Hilmi ke kelas pertama dan kelas selanjutnya, kelas evaluasi. Evaluasi ini secara pribadi ya antara Kak Hilmi dengan Kak Fatimah. Perkembangannya juga. Nanti ujian. Nanti kalau mau ujian, Kak Hilmi bilang ke Kak Firko, Assalamualaikum. Jangan gini. Menurut Anda baiknya gini. Biar tidak merepotkan guru ya. Jadi nanti yang akan lapor mau ujian itu Kak Fatimah sendiri. Jadi nanti Kak Hilmi bilang, pas di akhir selesai jilid 3, kita katakan, Assalamualaikum Kak Fatimah, kita udah selesai ya jilid 3, nanti bisa ya, betul tolong hubungi Ustazah Firko untuk ujiannya. Nanti, Kak Fatimah ini akan menghubungi Ustazah Firko, nanti dites sama Ustazah Firko, atau misalnya ya, kalian sepakati aja mau video call atau gimana. Kemudian nanti
Kak Firko yang akan bilang Kak Hilmi, peserta atas nama Fatimah lulus ya. Nanti Kak Hilmi yang akan nyampaikan ke Fatimahnya. Kak Fatimah, kakak lulus. Silakan, ayo kita silakan naik ke jilid 4 gitu. Karena gitu, simulasi ujiannya. Ya kalau remet, kalau nggak lulus, ya berarti ntar Kak Firko juga ngasih tau ke Kak Hilmi, bukan Kak Firko ngasih tau ke Fatimah. Jadi Kak Firko hanya penguji saja. Misalnya Kak Firko bilang, Kak Hilmi, Kak Fatimah nggak lulus ya, mohon diulang lagi. Nah, kalau nggak lulus, kalau bisa sertakan ini ya, koreksinya. Dan bahkan lulus pun mungkin sertakan koreksinya ya Kak Firko ya. Lulus, tapi ini masih kurang. Jadi ya, itu ini hanya aja, penilaian Kak Firko aja, subjektif nggak apa-apa. Kemudian naik jenjang. Tapi kalau bisa objektif ya Kak Firko ya. Misalnya kayak, gimana ya, kadang tuh kita ngelihat kayak orang ini tuh sebenarnya udah mampu, cuman mungkin kepeleset 1 kali 2 kali, mungkin tuh nggak apa-apa lah ditoleransi. Tapi kalau misalnya kesalahannya konsisten, itu kan mungkin tidak bisa kita toleransi ya, seperti itu. Nah, intinya udah jelas ya, kita sudah tahu siapa melakukan apa. Gitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan untuk yang F ini? Tidak ya. Kalau ada langsung aja ya, interupsi. Resiko dan tantangan. Ini bisa kita harus antisipasi ya. Kemampuan peserta terlalu beragam, itu betul. Makanya tadi Ana bilang nggak perlu ada kelas yang satu kelas dalam artian kayak kelas di sekolah. Karena takutnya kalau ada yang unggul, misalkan Fatimah unggul, takutnya ntar Siti misalnya, ntar kita bilang di grup, misalnya kita bikin grup nih, Alhamdulillah Fatimah telah sampai ke jilid 7. Sedangkan Fatimah sama Siti kita katakan mereka tuh alumni angkatan yang sama. Takutnya ntar Siti malah jadi nggak semangat ngajinya gitu. Nah, itulah kenapa Ana bilang nggak perlu ada kelas. Jadi masing-masing saja. Kelas di sini Ana maksud adalah kelas ini level kayak kelas 7, kelas 8, berarti kelas jilid 1, kelas jilid 2 maksudnya gitu. Nah, standar musyrif yang berbeda, nah ini adalah solusi yang Ana ambil yaitu tadi yang uji Kak Firko aja. Pun misalnya Kak Firko, kita katakan Kak Firko pasti juga memiliki subjektivitas, enggak apa pasti memiliki bias juga. Tapi seenggaknya biasanya sama di Kak Firko doang gitu. Itu sih menurut Ana. Nah, tantangan yang ketiga adalah peserta ingin mengajar hafalan tetapi tahsinnya belum siap. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian kedisiplinan, peserta tidak hadir. Ini Ana ngomong dari solusi yang Ana ada di otak ya. Kalau teman-teman mau punya solusi lain, langsung interupsi aja ya. Langsung buka mic, langsung ngomong. Kalau menurut Ana, peserta tidak hadir, kelasnya hangus. Misalnya tadi kita sepakati ya, sepekan, itu kita belum sepakati ya. Untuk tahsin ini sepekan baiknya berapa pertemuan? 2 atau 3, 2 atau 1? 2. Nah, katakan 2. Nah, untuk harinya tergantung kesepakatan musyrif dengan ini ya, musyrifah dengan murid ya. Misalnya Fatimah maunya Senin dan Kamis, ya udah Senin dan Kamis. Atau misalnya Siti maunya Kamis dan Sabtu, ya udah Kamis dan Sabtu. Intinya 2 jumlahnya. Nah, katakanlah Fatimah ini hari Senin nggak bisa. Kalau misalnya ngabarin, mungkin bisa di reschedule. Jadi Selasa. Tapi mungkin pekan itu doang atau mungkin selamanya. Tapi kalau nggak ngabarin, itu mungkin hanguskan saja ya. Jadi uang dia hangus. Ya, karena kan ibaratnya kita kan ngasih harga kan tergantung kelas ya. Gitu. Kemudian tidak murojaah. Ini konteksnya tahfidz ya. Kalau tidak murojaah itu kan kita lakukan setiap 5 halaman sekali. Gitu. Jadi kalau tidak murojaah ya udah berarti kelasnya hangus, sama aja kan murojaah kan di story ya. Jadi kita punya bukti dia murojaah atau tidak murojaah bukan dengan cara Assalamualaikum Fatimah, kamu sudah murojaah belum? Bukan gitu. Tapi dengan cara dia setoran atau enggak. Kalau enggak setoran berarti enggak murojaah kan. Berarti hangus kelasnya seperti itu. Gitu aja menurut Ana. Gimana Kak Firko? Kalau untuk tahfidz enggak murojaah kayak gitu oke enggak? Ya Kak, oke. Oke, tidak setor hafalan juga sama ya. Berarti kelasnya hangus. Gitu aja. Kelasnya hangus ya udah rugi gitu. Kecuali kalau dia reschedule. Nah, reschedule-nya kita tentuin paling lambat itu berapa lama. Menurut Ana reschedule paling lambat 6 jam sebelum. Jadi setelah 6 jam nggak boleh reschedule. Gimana? Atau ada yang mau 2 jam?
1 jam? Atau gak usah kita kasih standar, jadi masing-masing aja tergantung masing-masing musyrif. Halo? Oke, tidak ada yang respon ya. Ya udah, mungkin untuk reschedule ini tergantung musyrif aja ya. Mungkin Kak Firko boleh lah reschedule 1 jam sebelum. Tapi mungkin kalau karena dia maunya reschedule 6 jam sebelum. Jadi yang penting reschedule ya. Boleh nggak Pak untuk sekarang? Mungkin nanti kalau misalnya kita ada evaluasi, mungkin bisa kita ubah nanti kalau misalnya mau diubah. Kemudian teknis, gangguan internet, audio buruk, kelas daring terlalu besar. Kalau kelas daring pasti nggak ada ya, karena kan kita kelasnya pribadi. Audio buruk, ini mungkin tadi ya, kendalanya bisa TWS, atau TWS tadi ya, headset Bluetooth, atau dia di luar. Itu harus, ya kalau bisa pemahaman lah ya, pemahaman masing-masing. Kayak kasih pemahaman kalau kelas tuh indoor, pakai headset kabel atau nggak usah pakai headset. Internet juga pasti kan lancar. Itu kan di luar kendala kita ya. Nah SDM nih, beban musyrif terlalu berat. Nah itulah tadi kenapa Ana bilang maksimal 15 orang. Musyrif tidak konsisten menggunakan kurikulum, makanya kita buat ini RPP. Kurangnya koordinasi. Nah koordinasi juga harus ditingkatkan ya. Kalau bisa cepat geraknya, gitu. Di grup manajemen, data peserta tidak terdokumentasi, tanggung jawab Kak Firko dan Kak Fadia. Evaluasi tidak seragam, kita insya Allah seragamkan dengan adanya Kak Firko saja atau Ana saja. Tidak ada tidak lanjut terhadap peserta yang tertinggal. Nah ini kalau ada kasus peserta lambat banget, pokoknya itu tanggung jawab si musyrif ya. Misalnya Kak Fatima itu muridnya Kak Nadia, ya udah itu tanggung jawab Kak Nadia pokoknya. Kayak gitu. Terserah Kak Nadia mau ngakalin kayak gimana. Sedikit lagi teman-teman ya, mohon bersabar. Timeline menuju launching, finalisasi akademik sudah kita finalisasi di sini ya. Untuk RPP yang pertama nih kita finalisasi di sini untuk substansinya, materinya. SOP juga sudah jelas, standar evaluasi sudah jelas tadi ya. Persiapan SDM, penetapan musyrif sudah, briefing, simulasi pengajar, penyamaran standar sudah. Rekrutmen belum nih, tahap 3 abis ini kita publikasi, kita minta ke media, nanti Ana akan bilang ke medianya. Untuk masalah media ini Ana akan ngomong sendiri ya. Kemudian pendaftaran, nanti Kak Firko bisa koordinasi dengan Kak Fadia. Placement test Kak Firko dengan Kak Nabila, Kak Hilmi, Ana untuk Ikhwan. Pembagian kelas nanti kita cap-cip aja ya. Kita taruh di grup yang lulus, nanti silakan ambil-ambilan. Siapa-siapa dia dapat, tapi tentu pembagiannya harus 50-50. Gitu. Launching, orientasi peserta. Nah, orientasi ini perlu nggak? Kayak pertemuan pertama, kayak pembukaan semua peserta yang lulus, kita bikin kayak motivasi di awal kajian gitu. Perlu atau enggak? Perlu Kak. Mungkin. Perlu, Ustaz, perlu. Biar Oke. sama-sama kenal. Oke, boleh. Mungkin nanti bentuknya bisa sharing-sharing ya, sharing pengalaman. Menurut Asi baiknya dari kita aja, kita nggak perlu outsourcing, ngambil orang luar. Kita orientasi, sharing aja. Dari kita, dari Ana, dari Kak Firko, Kak Nadia, Kak Nabila, seperti itu. Kayak kajian, cuman sifatnya kayak inilah, apa sih program dikasih yang diidein sama Dini itu? Miska Rihla ya, Rihla Miska, kayak gitulah kurang lebih ya. Kemudian pertemuan perdana, ini masing-masing musyrif atau musyrifah dengan muridnya ya. Nanti perkenalan, ya ngobrol-ngobrol lah, itu atur aja sendirilah itu mah. Pokoknya harus bonding ya, harus bonding emosional, biar dia tuh semangat, biar dia tuh betah, seperti itu. Evaluasi juga itu terserah mau diadakan kapan. Setiap pertemuan boleh evaluasi atau mungkin seminggu sekali. Nah, monitoring nanti kita akan coba evaluasi kita sebagai pengajar maksudnya, bukan dengan murid. Minggu pertama, bulan pertama, kita lihat apakah progresnya lancar. Dalam artian jaringan, audio, kemudian fiksasi kelas, apakah ada kendala gitu. Nanti kita bisa atur nanti tergantung dengan kendalanya apa. Bulan pertama juga ada kalau bisa.
Kemudian rapat evaluasi mungkin kita akan coba rapat nanti. Ana sih pengennya gini ya, rapat itu tergantung dengan adanya batch atau angkatan. Misalnya kita ini angkatan pertama kan angkatan September 2026 ya. Nanti kita buka lagi, kita buka pendaftaran lagi, itu seiring dengan kita buka open recruitment untuk guru. Gitu. Jadi kita buka lagi misalnya angkatan Desember, September, Oktober, November. Mungkin 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali kita buka lagi. Selama 3 bulan ini kita akan cari guru baru, tapi gurunya jangan langsung dikasih murid. Dikasih muridnya setelah apa? Setelah yang batch atau angkatan kedua, yaitu di Desember. Menurut Anda baiknya gitu. Terima kasih. Itu sekalian sebelum Desember itu adalah rapat evaluasi internal. Jadi mungkin setiap 3 bulan sekali kita rapat evaluasi gitu. Gimana? Skenario dari Ana ini oke nggak? 3 bulan sekali angkatannya tuh. Iya, 3 bulan sekali. 3 bulan, Kak. Boleh Ustaz, boleh. Oke, baik. Keputusan akhir rapat, apa yang disepakati sudah ada, apakah masih harus direvisi? Ada ya tadi beberapa yang standar-standar yang belum kita terapkan, kita masih berikan kepada musyrif. Kemudian juga tadi masih ada yang ibaratnya abu-abu lah terkait dengan apakah tahsin ini perlu ada kelas, perlu ada paket-paketnya, paket karyawan, paket reguler, paket intensif. Tapi untuk sekarang kita samaratakan dulu 2 kali pertemuan per pekan. Mungkin nanti kita akan revisi lagi, kita akan rapatkan lagi di November ya. Tapi untuk sekarang apa yang kita sepakati sekarang kita akan terapkan sampai November, 3 bulan, oke. Jadi nggak usah diotak-atik. Siapa yang mengerjakan tadi sudah jelas ya job desk masing-masing. Kak Hilmi tahsin tahfiz karena dia tahsin, Kak Firko pendaftaran peserta dan tahfidz, Ana untuk komunikasi dengan media beserta tahsin dan tahfidz, maksimal 15 orang, semua sudah jelas ya. Kapan selesai ini sampai November ya. Sampai November kita baru bisa ubah lagi. Rapat berikutnya November, rapat berikutnya seminggu setelah kelas dan sebulan setelah kelas, itu rapatnya 3 kali sama akhir November. Program resmi dimulai tadi sudah kita tetapkan tanggal berapa? 7 ya. Tanggal 7 atau 6 pekan kedua September ya tadi ya. Kesepakatan akademik sudah, daftar revisi buku sudah, mekanisme operasional sudah, struktur sudah, timeline sudah, keputusan launching sudah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai. Baik, sampai sini teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan atau dibahas lagi yang kurang-kurang? Oke, nggak ada ya. Berarti habis ini untuk actionable steps-nya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita berempat tentu cari makro sebanyak mungkin, minimal 10 lebih baik. Minimal 10 ya. Jadi minimal kita punya 40 makro, tapi lebih banyak lebih baik. Dan makronya itu tadi 5 baris lah, berapapun ayatnya 5 baris. Nanti kita list aja di grup, nanti bisa digabungkan sama Kak Fadi atau Kak Firko, seperti itu. Kemudian untuk Ana sendiri, Ana akan hubungi media untuk minta poster, pamflet. Kemudian Kak Firko bisa komunikasi dengan Kak Fadia terkait dengan manajemen administrasi data peserta, seperti itu. Dan ya, sepertinya itu saja sih untuk actionable steps-nya atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan sekarang. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada, mari kita cukupkan rapat kita pada siang hari ini atau sore ya. Terima kasih semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.